Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bertanya kepada salah seorang sahabat perempuan. Kata Rasulullah, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Apa yang membuatmu tidak melakukan haji bersama kami? Artinya apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak melakukan haji bersama kami? Rasulullah bertanya ini tentunya kepada mereka yang sudah dianggap mampu. Karena perempuan dan laki-laki, kemampuan berhaji itu diukur berdasarkan badan yang sehat, kemudian meninggalkan harta untuk orang yang ada harta yang ditinggalkan untuk orang yang ditinggalkan selama haji, dan mampu untuk berjalan sekaligus dengan biayanya. Jadi Rasulullah ketika bertanya kepada perempuan itu, "Kenapa engkau tidak melakukan haji bersama kami?" Perempuan itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku mempunyai tugas yang tidak bisa aku tinggalkan, yaitu aku harus memberi minum unta peliharaan yang unta itu digunakan oleh suami, dan anak-anakku diambil susunya, ditunggangi, sedangkan mereka dalam keadaan tidak mampu melakukan tugas itu karena kekurangan fisik mereka. Maka akulah yang melakukannya. Maka itu yang menyebabkan aku tidak mampu atau tidak bisa melakukan amalan haji." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan itu, "Fa iza kana Ramadan," kata Rasulullah, "Baiklah kalau begitu. Tapi usahakanlah kalau datang bulan Ramadan, i'tamiri fih, berusahalah untuk berumrah." Maksudnya kalau engkau tidak bisa melakukan haji, maka bisa ganti, berusahalah untuk umrah ketika datangnya bulan Ramadan. Fa inna fihi umratan fi Ramadan hajjah, karena pahala orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan melakukan haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fa inna umrata fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Barang siapa yang melakukan umrah di bulan Ramadan, dia bagaikan melakukan haji bersama aku. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah, salah satu ulama Syafi'i, menyebutkan bahawa yang dimaksud dalam hadis-hadis itu bukan seperti sudah melakukan haji, tetapi begitu besarnya pahala di bulan Ramadan ketika kita melakukan umrah. Walaupun kita mungkin hanya 3-4 hari, tapi melakukannya di hari-hari Ramadan. Karena umrah itu tidak lama. Umrah itu berbeda dengan haji. Umrah tidak melakukan ritual-ritual yang banyak seperti haji. Umrah tidak ada wukuf di Arafah. Umrah tidak ada perjalanan atau kegiatan di Mina, Muzdalifah, melempar jamarat, tidak ada. Ya, umrah bisa selesai dalam 1 jam. Semua kegiatan tersebut, mulai dari berihram dan sampai bertahallul, selesai 1 hari pun selesai. Tapi Masya Allah, mereka yang melakukan ritual ini di bulan Ramadan, jaminan dari Rasulullah, tercatat di sisi Allah, dia telah mendapatkan pahala haji, tapi belum berhaji. Jadi waktu pulang belum bisa dipanggil Pak Haji, baru bisa dipanggil Pak Umrah. Jadi jangan begitu pulang umrah Ramadan karena mendengarkan pengajian dapat pahala haji, dia merasa berhaji. Tidak. Dia umrah tapi pahalanya seperti pahala haji. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah melakukan umrah sebelum melakukan haji? Yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah atau apa hukumnya melakukan umrah sebelum melakukan haji? Para ulama menjawab pertanyaan ini
Pertama, kalau hanya ditanya hukum boleh atau tidak, maka sepakat mereka menjawab dibolehkan melakukan umrah sebelum haji. Berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melakukan umrah 4 kali sebelum beliau melakukan haji. Dari 4 kali itu, sekali yang berhasil, 3 kali gagal karena perjanjian Hudaibiyah yang dilanggar oleh orang-orang kafir. Jadi terhalang. Tapi beliau sudah melakukan perjalanan itu. Jadi ini membuktikan Rasulullah sebelum melakukan haji, beliau pernah melakukan perjalanan umrah. Dan seandainya ditanya tentang status umrah tersebut, nah ini yang perlu ditimbang. Dalam rukun Islam itu tidak disebutkan tentang umrah, tapi disebutkan tentang haji. Jadi ketika Jibril mendatangi Rasulullah dengan menjelma menjadi seorang manusia biasa, dengan rambut yang sangat hitam, pakaian putih bersih, dia datang menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah, sehingga sahabat-sahabat yang sedang berkumpul di sisi Rasul geram melihat perbuatan orang ini, padahal mereka tidak tahu bahwa ini malaikat. Nabi tahu yang datang malaikat, maka Nabi mengatakan kepada sahabat, tenang, biarkan dia. Karena begitu datang langsung ditempel lutut ke lutut Rasulullah. Tidak ada yang berani melakukan itu. Tapi orang ini melakukannya, padahal dia adalah jelmaan Jibril alaihi salam. Jadi sahabat pun pernah melihat Jibril, tapi dalam bentuk jelmaan. Kalau Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, Jibril itu punya 600 sayap, dan di setiap sayapnya bergantung mutiara. Kalau dia membuka sayap kanan dan kirinya, maka tertutuplah ufuk barat dan ufuk timur. Jadi bumi di bawah sayap Jibril. Maka jangan heran kalau malaikat, kalau disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoncang bumi, itu cukup hanya dengan disentil, mogok-gok dunia. Jadi dengan digeti saja, disentil saja, itu sudah cukup untuk membuat gempa. Mudah sekali bagi Allah. Maka kita ini kecil sekali di permukaan bumi. Tidak layak seseorang menyombongkan diri hanya karena sedang berkuasa. Begitu mudah Allah menghancurkannya. Jemaah melakukan Allah. Ketika orang ini, hasil jelmaan Jibril ini datang, beliau bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma huwal Islam? Pertanyaannya tegas, langsung ke sasaran. Dia tanya, ma huwal Islam? Tolong sebutkan ya Rasulullah, apa itu Islam? Nabi SAW lalu segera menjawab, al-Islamu, yang disebut dengan Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah, iaitu engkau bersyahadat kepada Allah wa Muhammad Rasulullah, dan engkau bersyahadat Muhammad sebagai Rasulullah, wa tuqimus salah, lalu engkau mendirikan salat, wa tu'tuz zakah, lalu membayar zakat, wa tasumu Ramadan, lalu berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, lalu kemudian engkau melakukan haji bagi yang mampu. Rasulullah tidak menyebutkan umrah. Rasulullah menyebutkan haji. Jadi kalau begitu, kalau urusannya mendahulukan umrah, boleh sebelum haji. Tapi bolehkah meremehkan haji lalu mengutamakan umrah? Ini yang jadi pertimbangan para ulama. Yang dimaksud boleh umrah sebelum melakukan haji adalah orang-orang yang lebih dahulu sudah mendaftarkan diri untuk berhaji. Walaupun kita berangkat 20 tahun yang akan datang, tapi kita sudah mendaftarkan diri. Nah, ketika sambil menunggu itu kita punya kelebihan harta, silahkan umrah. Tapi tidak dibolehkan seseorang yang langsung berniat umrah tanpa menjaminkan diri, mendaftarkan diri pada haji. Itu yang tidak dibolehkan. Jadi umrah sudah
pergi 2 kali. Haji belum daftar. ONH belum masuk wang kita. Kita sudah melakukan umrah, padahal ongkos umrah hampir sama dengan ongkos haji. Tapi kita remehkan haji, lalu kita dahulukan umrah. Itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau sudah daftar haji, sambil menunggu kapan keberangkatan, lalu kita melakukan umrah berkali-kali, silakan. Jemaah melakukan Allah, kedua-dua hukum haji dan umrah di sisi mazhab Syafi'i dan Hambali wajib. Dua-duanya wajib. Jadi kalau ada orang yang mengira selama ini dalam mazhab Syafi'i bahwa umrah itu sunnah, salah. Imam Hanafi dan Imam Malik, mazhab Malik Hanafi dan mazhab Malik yang mengatakan umrah itu sunnah muakkad. Syafi'i dan Hambali mengatakan umrah wajib. Sama wajibnya dengan haji. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan haji bersamaan dengan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lakukanlah haji dan umrah kata Allah. Untuk Allah atau demi Allah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala wajib daftar haji dulu, kemudian kalau kita merasa punya harta lebih, silakan melakukan umrah. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perjalanan umrah ini menjadi perjalanan yang sangat dimuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita hanya butuh waktu sebentar? Karena perjuangan ini melibatkan semua perjuangan, mulai dari bergeraknya harta. Kita butuh uang. Sekarang daftar umrah sekitar 23, 24, 25 juta. Itu butuh dana besar. Sebagaimana besarnya kesulitan untuk mengumpulkan harta, begitulah besarnya dosa orang-orang yang menipu jamaah umrah. Begitu susahnya seseorang memimpikan untuk bisa mengunjungi, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermimpi-mimpi untuk bisa melihat Kaabah, pujaan hatinya yang selalu hari ini dia hadapkan tubuhnya. 25 juta dikumpulkan dari hasil penjualan kopi, dari hasil semua pekerjaan-pekerjaan sebagai nelayan, petani, lalu didaftarkan pada travel, lalu kemudian travel itu melakukan penipuan. Begitu susahnya mengumpulkan harta untuk berumrah, mengunjungi tempat yang Allah muliakan dan Nabi-Nya, begitulah besarnya dosa menipu orang-orang yang akan melakukan umrah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan umrah dihargai Allah. Harta kita habiskan untuk bisa berkunjung. Karena bahasa umrah itu pada dasarnya secara bahasa bermakna berkunjung. Umrah itu artinya berkunjung. Secara syar'i artinya berkunjung menuju ke Kaabah atau ke Makkah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tashuddur rihal, tidak digalakkan, tidak diutamakan untuk melakukan perjalanan ke manapun sebelum engkau mengunjungi 3 tempat, kata Rasulullah. La tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Kunjungi dulu 3 tempat ini, setelah itu silahkan berjalan ke manapun. Apa 3 tempat itu, kata Rasulullah? Yaitu masjidku atau Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, lalu Masjidil Aqsa. Urutannya bahasa Nabi, Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Kunjungi dulu 3 tempat ini. Setelah itu silahkan berkunjung ke manapun. Sayangnya orang hari ini, Masya Allah, harta berlebihan. Harta berlebihan. Di depan rumah 2 mobil dengan merek yang berbeda. Yang satu berharga 400 juta, yang satu berharga 200 juta. Mobil untuk suami, mobil untuk isteri, lengkap. Umrah tidak merencanakannya. Haji bahkan tidak didaftarkannya. Kalau seandainya dia mati, maka mati dia dalam keadaan bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah lah yang memberinya rezeki. Maka wajib mendahulukan perjalanan ke tiga masjid ini ketika kita sudah dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kadang-kadang kita melakukan perjalanan entah ke mana-mana. Kita melakukan planning, berjalan, bermain, liburan, entah ke mana pun. Menghabiskan harta hanya untuk menginap di satu hotel, sekali kedip mata, sekali kita tutupkan mata lalu berkedip kembali, 1.200.000 kita korbankan hanya untuk bisa menikmati kasur di hotel. Tapi tidak ada rencana untuk melakukan umrah. Buruk sekali. Begitu mulianya Allah menyayangi kita, memberikan rezeki, menempatkan kita kerja di kantor-kantor yang lumayan banyak, gaji lumayan, belum lagi ditunjang sana, ditunjang sini, belum lagi sertifikasi 16 juta, tapi dia tidak simpan untuk melakukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sekali akhlaknya. Kita sudah ke Thailand, kita sudah ke Malaysia, kita sudah ke mana-mana, tapi umrah kita tidak rencanakan. Jawab mereka Allah Subhanahu wa taala, kita telah melawan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah muliakan orang-orang yang melakukan umrah karena hartanya dia habiskan untuk itu. Kemudian dia memperjalankan tubuhnya dengan berbagai kekurangannya. Kenapa? Karena imannya ingin taat kepada Allah, kerinduannya untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah telah terkubur jasadnya, tapi beliau tetap hadir di dalam hati kita. Makanya ketika mengunjungi makam Rasulullah, tetap salam disuruh alukan. Jadi tetap mengunjungi Rasulullah menyebutkan assalamu alayka ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawabnya. Jasad Rasulullah terkubur, tapi beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang dimuliakan. Beliau mendengarkan salawat orang-orang yang bersalawat kepadanya dalam keterangan Rasulullah sendiri. Kemudian Allah memuliakan orang-orang yang bersalawat itu. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikorbankan oleh orang-orang umrah harta, jiwa, raga. Dia tinggalkan keluarganya, bahkan ada yang tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Maka selamatlah mereka dengan mendapatkan pahala seperti pahala haji kalau dia khususkan melakukannya di waktu Ramadan. Nah, jadi memang kalau kita pergi umrah di bulan Ramadan, itu suasananya bagaikan suasana haji, karena begitu ramainya orang melakukan. Dan harganya di travel pun berbeda. Berbeda karena keistimewaan Ramadan. Jadi kita melakukan puasa di tempat Rasulullah sambil mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk melakukan umrah, tapi jangan lupa daftarkan haji lebih dahulu. Ada satu hadis sebagai penutup yang ingin kita sampaikan, bahawa Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadis yang sahih, barang siapa yang melakukan haji, melakukan umrah, maka Allah akan bebaskan dia dari kefakiran. Hadis sahih, Rasulullah menyebutkan barang siapa yang melakukan umrah, salah satu fadilahnya, Allah akan bebaskan dia dari kefakiran. Maka orang yang melakukan umrah karena Allah, bukan karena hanya ingin bermain-main. Karena ada orang umrahnya itu menjadi kecil, yang dia niatkan adalah bermain-main. Jadi dalam hatinya bukan untuk taat ke Allah, tapi ingin melihat-lihat suasana Makkah dan Madinah. Hati menentukan. Hati menentukan. Ada orang-orang kaya daftarkan umrah, tapi kemudian dia pergi dengan harta yang haram, maka tidak mendapatkan fadilah apapun. Artis yang telah berjoget-joget di atas panggung menjual keindahan tubuhnya, lalu mendapatkan harta, lalu melakukan umrah, dia mengira umrahnya menjadi tabungan untuknya. Tidak sama sekali. Karena salah satu untuk mendapatkan pahala dari Allah adalah berangkat dengan harta yang halal. Maka jemaah maka Allah, kalau orang yang sudah melakukan umrah dengan keikhlasannya, dengan harta yang halal,
maka salah satu janji Nabi, Allah bebaskan dia dari kefakiran. Apa maksudnya? Tidak mesti waktu pulang umrah menjadi orang kaya, tidak. Tapi ketika pulang umrah, Allah lindungi dia, Allah jamin dia tidak jatuh ke dalam kefakiran yang membuat dia papa, yang membuat dia menjadi orang-orang yang mengemis di tengah jalan. Tidak akan terjadi. Begitulah janji Nabi SAW. Maka bagi kita yang hari ini punya ATM yang banyak, punya benda yang bisa kita jual dan ada alternatif untuk hidup yang lain, maka bermimpilah dan lalu berjuanglah untuk mendaftarkan diri pada umrah setelah selesai mendaftarkan diri pada haji yang lebih utama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberi semangat kita untuk tidak mendahului perjalanan kebahagiaan dunia manapun kecuali kita mengunjungi Makkah, Madinah atau Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.